Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafisa Salsabila Biswara dengan NIM 2407617 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah praktikum sistem basis data saya. Proyek yang saya buat berjudul Sistem Informasi Pengelolaan Hewan Kos atau Pet Hotel. Aplikasi ini berbasis web yang saya bangun menggunakan PHP native dan database MySQL. Kemudian presentasi ini akan saya bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu penjelasan tentang laporan, kemudian demonstrasi aplikasi, dan yang terakhir adalah bedah kode programnya. Baiklah, yang pertama kita mulai dari laporan basis datanya. Em, Latar belakang saya membuat aplikasi ini adalah untuk mendigitalisasi proses penitipan hewan yang biasanya manual. Dengan sistem ini, data pemilik, hewan, dan biaya bisa tercatat rapi tanpa takut hilang. Kemudian ada deskripsi sistem. Sistem yang menjadi objek digitalisasi dalam tugas akhir ini adalah sistem informasi pengelolaan hewan kos atau pet hotel. Sebelum adanya sistem ini, proses pencatatan penitipan hewan dilakukan secara manual menggunakan buku besar. Hal ini sering menyebabkan kendala seperti hilangnya data riwayat pelanggan, kesalahan perhitungan total biaya, dan kesulitan dalam memantau ketersediaan kamar secara real time. Sistem basis data yang dikembangkan bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan mengintegrasikan data pengguna, data kamar, dan data transaksi reservasi dalam satu wadah digital yang terpusat. Alur proses sistem yang pertama yaitu ada autentifikasi. Jadi sistem akan membedakan akses antara admin dan juga user. Kemudian ada manajemen kamar yang bisa diakses oleh admin karena admin bertanggung jawab untuk mengelola data fasilitas termasuk menambah kamar baru, menetapkan tipe kamar dan juga memperbarui harga. Kemudian reservasi yang juga bisa diakses oleh user, yaitu user bisa melakukan pendaftaran hewan dengan mengisi formulir mencakup nama hewan, jenis hewan, dan durasi penitipan. User bisa juga memilih kamar yang tersedia dari basis data. Kemudian ada kalkulasi otomatis. Sistem akan secara otomatis menghitung estimasi total biaya berdasarkan harga kamar per hari dikalikan dengan durasi penitipan. Kemudian ada monitoring CRUD. Data yang masuk tersimpan di tabel reservasi. Admin memiliki hak akses penuh untuk melihat, mengubah, dan juga menghapus data jika transaksi telah selesai. Sedangkan user hanya dapat mendaftarkan dan juga melihat data. Pihak yang terlibat tentu saja adalah admin dan juga user. Perancangan basis data. Yang pertama ada identifikasi entitas dan atribut. Berdasarkan analisis kebutuhan sistem, teridentifikasi tiga entitas utama beserta atribut-atribut penting sebagai berikut. Yang pertama ada entitas user. Digunakan untuk menyimpan data kredensial pengguna aplikasi. Ada 4 atribut pada entitas user. Yang pertama ada ID user, username, password, dan juga role. Kemudian ada entitas kamar, digunakan untuk menyimpan data master, fasilitas kandang, atau kamar. Dalam entitas kamar ini terdapat 5 atribut, yaitu ID kamar, nomor kamar, tipe kamar, harga per hari, dan juga status. Kemudian yang ketiga ada reservasi yang digunakan untuk mencatat transaksi penitipan hewan yang terjadi. Entitas reservasi ini memiliki 8 atribut. Yang pertama ID reservasi, nama pemilik, nama hewan, jenis hewan, tanggal masuk, durasi hari, total biaya, dan juga ID kamar yang merupakan foreign key. Kemudian ada data entitas dengan relasi atau ERD. Berikut adalah rancangan Entity Relationship Diagram yang menggambarkan hubungan antara entitas dalam sistem. Relasi yang saya gunakan adalah one to many antara kamar dan juga reservasi. Artinya satu kamar bisa dipesan dalam banyak riwayat transaksi yang berbeda.
Ini adalah bukti implementasi relasinya di PHP Terlihat garis hubung antara ID kamar dengan ID kamar di tabel reservasi sebagai foreign key-nya. Kemudian ada normalisasi. Perancangan basis data ini telah menerapkan prinsip normalisasi hingga tingkat ketiga untuk mencegah redundansi data. Yang pertama, bentuk normal pertama. Setiap kolom dalam tabel bersifat atomik, artinya tidak ada atribut yang bernilai ganda. Contohnya, kolom jenis hewan hanya berisi satu jenis, tidak menampung daftar. Kemudian bentuk normal kedua, seluruh atribut non-kunci bergantung pada primary key. Tabel kamar dipisah dari tabel reservasi untuk memastikan bahwa atribut harga per hari dan tipe kamar bergantung pada ID kamar, bukan pada transaksi reservasi. Yang ketiga, bentuk normal ketiga, tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non-kunci. Informasi detail kamar tidak ditulis berulang kali di tabel reservasi, melainkan hanya merujuk pada foreign key, yaitu ID kamar. Sehingga jika harga kamar berubah, data transaksi lama tetap terjaga integritasnya. Kemudian ada implementasi tabel dan relasi. Tahap implementasi dilakukan dengan menerjemahkan rancangan ERD ke dalam basis data fisik menggunakan DBMS MySQL melalui PHP Berikut ada rincian struktur tabel dan relasi yang terbentuk. Yang pertama ada struktur tabel. Tabel user berfungsi untuk menyimpan data autentifikasi pengguna. Dan struktur tabel terdiri dari kolom ID user sebagai primary key, serta kolom username, password, dan juga role. Kemudian ada tabel kamar yang menyimpan data master fasilitas kamar. Kolom ID kamar ditetapkan sebagai primary key. Tipe data 6 digunakan pada kolom tipe kamar dan status untuk menjaga konsistensi input data. Kemudian ada tabel reservasi. Tabel ini menyimpan data transaksi. Kolom ID reservasi adalah primary key. Tabel ini memiliki kolom ID kamar yang bertindak sebagai foreign key atau tamu kunci untuk menghubungkan data transaksi dengan data kamar. Kemudian relasi antar tabel. Hubungan antar tabel dalam sistem ini diimplementasikan menggunakan mekanisme foreign key constraint. Relasi utama terbentuk antara tabel kamar dan juga tabel reservasi. Seperti ini tadi sudah dilihat pada PHP Kemudian ini adalah contoh data sampel yang saya masukkan. 10 data di tabel kamar dan 10 data di tabel reservasi. Query utama, aplikasi ini menggunakan berbagai perintah structured query language atau SQL untuk memanipulasi dan menampilkan data. Berikut adalah implementasi query utama yang digunakan dalam sistem memenuhi fungsional aplikasi. Yang pertama ada menampilkan data dengan join antar tabel. Kedua, operasi filter dan pencarian data. Ketiga, ada penggunaan fungsi bawaan atau ordering dan aggregates. Kemudian ada implementasi termuka yang akan saya lakukan dengan cara pengaplikasian webnya saja. Nah, di sini ada fitur login. Pada halaman login ini saya memiliki fitur multi-role. Jadi tampilannya akan berbeda nanti jika kita masuk sebagai admin atau sebagai user. Pertama kita akan masuk sebagai admin terlebih dahulu. Ini adalah tampilan jika kita masuk sebagai admin. Kita akan coba untuk menambah menggunakan fungsi tambahnya ya.
Mmm. Ini adalah implementasi dari fungsi tambah, kemudian fungsi edit bisa kita gunakan pada menu ini. Ini adalah data yang tadi kita masukkan, kita bisa mengubahnya. Misalkan nama pemiliknya kita ganti menjadi Dery. Nah, jadi langsung terupdate ke sini. Kemudian kita bisa juga langsung menghapus data ini di sini. Data yang ditampilkan di sini menggunakan query join tadi sehingga kolom kamar menampilkan nama kamar. Misalkan ini C03 dan juga tipenya, bukan sekedar ID angka. Karena saya login sebagai admin, jadi ada dua fitur ini di sini. Jadi coba kita logout, terus kita login sebagai user. Ini adalah tampilan kalau kita masuk sebagai user. Kita tetap bisa menambah apa namanya ini? Registrasi hewan, tapi kita tidak punya menu edit dan hapus di sebelah sini. Jadi user hanya bisa melihat status hewan saja tanpa bisa mengedit atau menghapus. Ini adalah bentuk dari aspek keamanan yang bisa kita terapkan. Terakhir, saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur codingan di VS Code. Yang pertama itu koneksi, koneksi PHP. Di sini adalah eh, codingan yang bertujuan untuk menghubungkan PHP dengan database MySQL DB Hewan Kos. Kemudian kita buka login. Di sini kita bisa lihat di sini. Nah, di sini eh, ada logika ini session, status, role, dan lain-lain ini. Jadi kode inilah yang membedakan apakah yang login itu admin atau user yang nanti dipakai untuk menyembunyikan tombol hapus dan juga edit. Kemudian index. Nah, di sini eh, saya menggunakan inner join untuk agar data reservasi bisa mengambil info detail dari tabel kamar. Kemudian terakhir adalah tambah. Ini adalah proses input data. Sebelum data disimpan, ada proses perkalian matematika sederhana di sini untuk menghitung total biaya di sini. Jadi total biaya nantinya akan masuk ke database. Eh, Baiklah, sekian. Kita masuk kepada penutup. Kesimpulan,
Kesimpulannya adalah aplikasi pengelolaan hewan kos ini telah berhasil memenuhi syarat tugas akhir, yaitu memiliki database yang relasional, fitur login multi-user, dan operasi CRUD yang berjalan lancar. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih kepada Bapak dosen atas bimbingannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.